Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Mohon subscribe dan like video ini. Semoga rezeki kalian makin banyak dan lancar. Amin. Media Malaysia soroti komentar Ong Kim Sue ke Sadil Ramdhani. Pelatih Sabah FC Ong Kim Sue menilai bahwa pemain timnas Indonesia, Sadil Ramdhani, adalah salah satu bintang baru dalam sepak bola Asia Tenggara. Pujian ini datang setelah Sadil Ramdhani tampil gemilang dengan mencatatkan 3 assist saat Sabah FC mengalahkan PSM Makassar dengan skor 5-0. Sadil Ramdhani, yang saat ini berusia 24 tahun, telah bermain untuk Sabah FC selama 3 tahun. Performanya terus meningkat setiap musim. Dan musim tahun 2023 sampai tahun 2024 telah mencatatkan 17 penampilan dengan 6 gol dan 10 assist. Ong Kim Sue memuji semangat kerja keras Sadil Ramdhani dan dedikasinya terhadap Sabah FC. Pemain ini memiliki keinginan kuat untuk memberikan kontribusi terbaiknya agar tim dapat mencapai prestasi tinggi di Liga Malaysia. Ya, tentu saja dia ingin membuktikan sesuatu seperti yang saya katakan sejak awal musim, kata Ong Kim Sue. Pelatih berusia 52 tahun ini optimis bahwa Sadil Ramdhani akan terus berkembang dan menjadi salah satu pemain terbaik di Asia Tenggara. Sadil adalah pemain dengan standar yang sangat tinggi. Saya yakin dia adalah salah satu pemain terbaik di Asia Tenggara saat ini, ujarnya. Rayakan ulang tahun romantis, Azizah Salsha dan Pratama Arhan tersipu malu diledek Ratu Namira. Azizah Salsha merayakan ulang tahun yang spesial bersama Pratama Arhan. Pasangan yang baru menikah ini terlihat begitu romantis. Bahkan, Azizah Salsha dan Pratama Arhan tersipu malu saat diledek sahabat mereka, Ratu Namira. Dalam video yang diunggah Ratu Namira, Zizi, sapaan akrab Azizah, Salsha tampak tersipu malu saat menerima buket bunga dan paper bag dari brand barang-barang mewah untuk wanita. Begitu pula Arhan yang tersipu malu lantaran diledek juga Ratu Namira. Lantaran begitu romantis pada sang istri. Bahagia sekali ya Anda melihat kado dari suami, tulis Ratu Namira. Awalnya, Ratu Namira mengunggah foto Arhan dan Ziz berpose bersama, di mana Arhan melingkarkan tangannya di pinggang sang istri yang memamerkan buket bunga pemberiannya. Azizah Salsha yang merayakan ulang tahun ke-20 pada 6 Oktober tahun 2023 ini memang mendapat kejutan bertubi-tubi dari sang suami, seolah tiada henti selama 1 hari penuh. Gerasak-gerusuk Asnawi bikin ngeri, hampir bikin patah kaki lawan. Pelatih Jeonnam Dragons senam jantung bek timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam hanya bermain sebentar saat membawa timnya. Jeonnam Dragons menang 3-2 atas mantan timnya Ansan Greeners di Gwangyang Stadium, Sabtu. Asnawi Mangkualam kembali tampil bersama Jeonnam Dragons pada Sabtu sore. Kali ini lawan yang menjadi tamu di Gwangyang Stadium adalah mantan tim Asnawi, Ansan Greeners. Pelatih Jeonnam, Lee Jangkwan memasang Asnawi sejak awal laga di pos bek kanan. Bermain menyerang sejak awal laga. Jeonnam Dragons sukses unggul cepat pada menit ke-16. Asnawi mendapat kartu kuning pada menit ke-25 karena melanggar pemain Ansar di dekat kotak penalti. 4 menit berselang, Asnawi kembali melakukan pelanggaran di sisi kanan pertahanan Jeonnam dengan menabrak salah satu pemain Ansar. Pelanggaran ini cukup keras hingga pemain lawan mendapat perawatan. Beruntung bagi Asnawi tak mendapat kartu kuning kedua. Aksi keras Asnawi membuat pelatih Jeonnam Dragons, Lee Jangkwan khawatir kapten timnas Indonesia itu di kartu merah. Ia akhirnya menggantikan Asnawi dengan Lee Kyu-hyun pada menit ke-33. Lee Jangkwan memang pernah mewanti-wanti Asnawi mengenai catatan kartu merahnya yang musim ini sudah mencapai 2 buah. Dia harus tampil tenang dan jangan terpancing melakukan pelanggaran. Karena dia perwakilan suatu negara Indonesia.
dia harus lebih berkepala dingin. Tambahnya, Sintayong punya standar tinggi untuk isi pos winger timnas Indonesia. Nuansa pemain abroad mendominasi. Dari 26 daftar pemain yang akan menjalani duel melawan Brunei Darussalam untuk ajang putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ada 5 pemain yang berada di posisi tersebut. Mereka adalah Sadil Ramdhani Sabah FC, Rafael Struijk ADO Den Haag, Egy Maulana Fikri Dewa United, Witan Sulaiman Persija Jakarta, dan Zaki Ashraf PSM Makassar. Sadil dan Struijk beroperasi sebagai winger kiri sementara sisanya ada di kanan. Menariknya, Sintayong terlihat mulai beradaptasi dengan kondisi timnas Indonesia. Seperti diketahui, skuad Garuda memiliki masalah lini serang yang kurang tajam. Akibatnya, bermain dengan winger-winger cepat dan berkualitas jadi jalan tengah di antara masalah tersebut dari deretan nama yang tersedia. Sadil Ramdhani bisa dibilang pemain yang cukup komplit saat ini. Pemain lain yang siap mencuri tempat Sadil adalah Rafael Struijk. Struijk sebelumnya mencatatkan debut yang cukup manis bersama skuad Garuda. Beralih ke winger kanan, ada 3 nama yakni Egy, Witan, dan Zaki Ashraf. Fokus mendapatkan menit bermain. Musim ini, dia mampu tampil solid dengan mencatatkan 3 gol dan 4 assist dari 13 pertandingan. Performanya ini membuat Egy berpeluang besar untuk mengamankan satu tempat di skuad Garuda, berada di pos yang sama. Witan Sulaiman siap mengambil alih posisi Egy saat Sintayong membutuhkan jasanya. Asisten Sintayong klarifikasi pilihan pemain timnas Indonesia tak sesuai keinginan netizen bakat sampah. Pemanggilan 26 pemain timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Brunei Darussalam sempat bikin ramai netizen. Pasalnya, banyak netizen menilai ada beberapa pemain yang tak layak menerima panggilan timnas Indonesia. Di sisi lain, ada beberapa pemain yang terapik di Liga 1 tapi tidak dipanggil oleh Sintayong. Sebagai contoh, Dejoman Fikri dianggap sebagian dasar netizen layaknya tim timnas Indonesia butuh pertama dan bunyi yang tahun 2022 ya. Stefano Lillipay dan Muhammad Hanafi dianggap layak memenuhi panggilan timnas Indonesia karena sedang mengalami performa bagus di Liga. Asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto, akhirnya buka suara mengenai polemik ini. Ia menyebutkan setidaknya 3 hal yang jadi pertimbangan, yakni pemain yang sesuai game plan, attitude, dan karakter. Harus digarisbawahi head coach punya filosofi bermain, dan pastinya akan berbeda dengan di klub. Pastinya semua pemain selalu dilihat dan dipantau bukan hanya di pertandingan kompetisi, tetapi bagaimana mereka di latihan di saat bersama tim nasional, termasuk attitude mereka di luar lapangan. Untuk itu Nova Arianto meminta masyarakat tetap menghormati keputusan Sintayong dalam menentukan pemain.